Hari ini tanggal 3 Januari tahun 2025, kita akan update terkait mengenai kabar pencairan bantuan sosial, baik bansos yang sifatnya reguler maupun non-reguler. Nah, gimana persiapan untuk PKH dan BPNT atau sembako yang akan dicairkan di tahap 1 ini? Apakah sudah ada tanda-tanda terkait pencairannya ya? Karena hari ini, tepatnya tanggal 3 Januari, ada KPM yang melaporkan ya bahwasanya kartu KKS-nya ini terisi saldo Rp400.000 dan itu diyakini adalah saldo BPNT atau sembako. Nah, kira-kira apakah BPNT yang baru cair ya hari ini di kartu KKS ini merupakan BPNT atau sembako tahap 1 tahun 2025. Nah, sedangkan 2024 kan sudah berlalu. Nanti akan kita cari tahu kebenarannya ya. Itu BPNT alokasi bulan apa dan bagaimana kabarnya untuk PKH juga dan bansos yang lainnya. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentunya masih soal bansos ya. Bantuan sosial yang cair di tahap 1 awal tahun 2025 ini apa saja kira-kira. Nah, kita akan juga update terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT atau sembako tahap 1 2025. Karena kita sekarang sudah masuk bulan Januari, apakah sudah ada update atau tanda-tanda ya di SIKNJ terkait PKH dan BPNT atau sembako tahap 1 tahun 2025 ini? Karena ini baru saja ada KPM yang melaporkan kartu KKS-nya tepatnya hari ini terisi saldo bantuan sembako atau BPNT. Nah, kira-kira apakah BPNT atau saldo BPNT tersebut ini merupakan BPNT tahap 1 di tahun ini ya, atau mungkin di tahun sebelumnya. Akan tetapi kan 2024 kan sudah lewat, seharusnya kan sudah tersalur semua. Nanti akan kita bahas ya terkait hal itu dan juga terkait bantuan PKH-nya juga. Dan bansos yang lainnya tentunya. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, hari ini alhamdulillah merupakan Jumat yang penuh keberkahan ya. Karena ini adalah Jumat yang pertama di awal tahun 2025 ya. Nah, gimana untuk bantuan-bantuan Anda apakah sudah tercairkan semua di akhir tahun 2024 kemarin ya? Saya harap ini semua yang menonton video ini semoga sudah tercairkan semuanya ya. Bantuan sosialnya, baik itu bansos yang sifatnya reguler seperti PKH dan sembako atau BPNT, dan juga bantuan sosial non-reguler lainnya seperti beras, PIP ya. Dan untuk di awal tahun 2025 tentunya bansos-bansos yang ada di tahun 2024 ini masih banyak yang akan dilanjutkan di tahun ini ya. Karena ini sudah dianggarkan memang ya. Apa saja? Ya, yang jelas banyak ya. Di antaranya ada bantuan dari Kementerian Sosial seperti permakanan bagi lansia atau disabilitas tunggal. Karena tahun 2024 kemarin itu sudah dilakukan verifikasi dan validasi bagi lansia yang sudah mendapatkan bantuan permakanan. Akan tetapi memang mulai tanggal 1 Januari ini kayaknya Pokmas ya, yang sebagai pengelola bantuan permakanan ya, sebagai penyalur juga ke lansia atau disabilitas yang mendapatkan bantuan permakanan.
Nah, ini kayaknya mulai tanggal 1 ini masih belum menyalurkan bantuan permakanan tersebut karena mungkin anggarannya belum keluar mungkin ya. Nah, tapi tahun 2025 ini memang sudah dianggarkan untuk bantuan permakanan. Nah, selain itu ada bantuan atensi untuk yatim piatu juga masih diperpanjang tahun ini ya. Biasanya itu cairnya 2 bulan sekali ya, atau biasanya dirapel 4 bulan bahkan sampai 6 bulan. Selain itu juga ada bansos yang lain dari Kemensos ya, seperti RST, Rumah Sejahtera Padu atau Bedah Rumah. Kemudian ada PBI juga ya, penerima bantuan iuran dari BPJS Kesehatan ya, yang berbentuk layanan kesehatan gratis ya, bukan dalam bentuk uang atau barang ya. Kemudian ada juga yang bukan dari Kemensos seperti bansos cadangan beras 10 kg. Ini rencananya kemarin diperpanjang hingga Februari, akan tetapi ada wacana juga dari Pak Prabowo katanya diperpanjang hingga 5 bulan atau 6 bulan ke depan. Ya, semoga saja ya. Dan yang bisa dinikmati mulai tanggal 1 Januari kemarin itu adalah diskon listrik 50%. Ini semua ini dapat ya dan bisa menikmati. Bukan hanya KPM PKH dan BPNT. Semua warga negara yang merupakan pelanggan listrik PLN mulai dari 450 volt ampere hingga 2200 volt ampere untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, ini bisa menikmati atau mendapatkan subsidi listrik tersebut. Mungkin sudah ada yang membeli kemarin ya, awal tahun 2025 mulai tanggal 1. Nah, di situ itu silakan dicek saja ya. Biasanya mungkin KWH-nya dapat misal dapat 200 KWH. Nah, ternyata dengan harga yang sama bulan ini dapat 2 kali lipatnya, 400 KWH. Nah, itu dan juga pembelian tersebut kayaknya juga ada batas maksimal ya kalau nggak salah. Nah, jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya, karena hanya untuk bulan Januari dan Februari ya. Nah, selain itu tahun 2025 ini juga rencananya akan ada BLT subsidi BBM. Akan tetapi nominalnya berapa, sasaran penerimanya siapa ini masih belum ditentukan, masih belum ada info resminya. Karena informasinya akan langsung diumumkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, gimana nanti skemanya kita tunggu saja ya. Dan untuk bansos reguler dari Kemensos tentunya ini juga tetap berlanjut, tetap diperpanjang 2025 ini, yakni PKH dan BPNT atau sembako. Nah, apakah tahun ini masih menggunakan data DTKS? Nah, Kemensos ini merencanakan data DTKS itu akan dipadankan dengan data-data kementerian lain seperti BPS, Kemenko PMK, kemudian hasil Reksosek. Nah, itu nanti datanya itu namanya berubah menjadi data tunggal sosial ekonomi. Nah, kurang lebihnya itu ya namanya ya. Nah, mungkin nanti dengan data itu akan lebih bisa memilih dan memilah mana-mana KPM yang masih layak dapat dan tidak. Mungkin yang sudah tidak layak dapat nanti mungkin akan di assessment atau di verval kembali ya. Apalagi mungkin yang KPM yang usianya muda, mungkin sudah punya usaha atau mungkin yang sudah lama dapat bansos. Nah, itu mungkin bisa jadi evaluasi. Karena bansos ini ya PKH dan BPNT itu bukan untuk diberikan selama-lamanya kepada KPM ya, pasti ada tenggang waktunya itu ya. Dan bagi KPM yang sudah sejahtera wajib untuk graduasi itu ya. Jadi tahun ini memang target graduasi itu banyak ya nanti ya. Jadi siap-siap saja ya. Kalau nanti sudah berhenti mendapatkan bansos ya harus persiapkan diri agar bisa mengembangkan ekonominya lebih baik ya. Bukan tambah terpuruk dengan diberhentikannya bansos, akan tetapi malah lebih sejahtera. Itu yang diharapkan. Nah, untuk PKH dan BPNT atau sembako tahap 1 2025 ini pasti sangat dinanti-nanti oleh para KPM yang masih layak mendapatkannya. Nah, tentunya yang sudah cair di akhir tahun 2024 kemarin, itu tidak semuanya akan cair di awal tahun ini. Pasti masih ada yang ditidaklayakkan dan juga ada yang masih layak dapat. Nah, untuk yang masih layak dapat tentunya yang masih memenuhi kriteria, yang jelas yang masih masuk kategori miskin
kemudian masih masuk data di TKS, datanya padan. Kalau PKH itu memiliki salah satu di antara 8 kategori seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia, disabilitas, dan juga ada korban pelanggaran HAM berat. Nah itu ya, yang masih layak dapat. Dan untuk BPNT kemarin itu diinformasikan ya dari webnya Kemensos itu memang ada kata-kata rencana akan disalurkan setiap bulan dan akan dipercepat penyalurannya ya tahap satunya di awal tahun 2025 yang sebelumnya mungkin rencana disalurkan di bulan Maret. Nah ini akan disalurkan dipercepat di awal tahun 2025 tapi tidak menyebut detail apakah bulan Januari atau bukan ya. Kalau awal ya mungkin sekitar Januari dan Februari ya. Nah, kemudian PKH apakah akan sama disalurkan seperti BPNT? Tapi BPNT ini untuk penyaluran per bulan ini masih rencana. Ya, nanti kita akan update, kita akan pantau melalui SIKNG. Dan hari ini ada yang mengabarkan dan melaporkan ya KPM dengan saldo Rp400.000 yang masuk di KKS. Ini KKS BSI dan itu tertera saldo sembako. Apakah saldo sembako tersebut yang 400 ini merupakan tahap 1 2025 ini? Jelas bukan ya. Jadi sekali lagi itu bukan saldo sembako atau BPNT tahap 1 2025. Nah, karena apa? Di SIKNG ya, untuk BPNT atau sembako mulai alokasi bulan Januari belum ada yang terupdate baik yang lewat KKS maupun yang lewat pos. Nah, jadi itu dipastikan adalah saldo sembako atau BPNT di akhir tahun 2024 alokasi November-Desember yang belum cair ya. Jadi mungkin ada yang melaporkan adanya saldo yang masuk di KKS atau baru tercairkan di bulan Januari ini. Nah itu dipastikan adalah saldo bansos, PKH atau BPNT atau sembako di akhir tahun 2024 kemarin yang mungkin memang belum dicairkan. Sudah lewat tahun kok bisa masih dicairkan? Ya, karena memang masih belum ada batasan waktu ya. Kalau yang lewat KKS ini kayaknya belum ada batasan waktu. Mungkin Januari ini masih bisa mengambil ya. Tapi kalau mungkin ada batasan waktu, biasanya saldonya akan dikembalikan ke kas negara. Jika orangnya itu tidak mencairkan saldo yang sudah masuk di KKS. Biasanya waktu maksimal itu 90 hari. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.